Bisa dibantu adiknya, Is. Mbak ini si Kia nangis kedengeran nggak? Nanti masuk record. Enggak ada suaranya, teacher. Oh, nggak tahu. Oh, ya udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Baik, kita lanjutkan. Eh, ini tinggal berapa halaman ya? Kemarin kita sudah membahas tentang perang Khandaq ketika para prajurit itu kelaparan ya, lalu Jabir meminta istrinya untuk memasak, menyembelih kambing dan memasak. Nah, waktu itu sebetulnya yang mau dijamu itu cuma beberapa orang gitu, tapi ternyata sama Nabi diajak semua. Nah, Jabir dan istrinya udah ketar-ketir takut kalau nggak cukup makanan itu. Tapi alhamdulillah dengan apa namanya mukjizat Nabi gitu ya, dengan apa namanya kemuliaannya, akhirnya makanan itu justru malah lebih gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu Al-Fathul Mubin. Al-Fathul Mubin di sini maknanya adalah kemenangan yang nyata. Maka di surat Al-Fatah itu ya, Inna fatahna laka fatham mubina. Mbak ini terganggu nggak, Mbak? Maaf, nggak dengar. Enggak terdengar, teacher. Oh, Suaranya teacher aja yang terdengar. oh ya udah nggak apa-apa ya. Oke, baik. Nah, lalu lam ya beko fil madinati minal Yahudi ba'da jalai bani Qainuqa wan Nadir wa bani Quraidah illa qaryatun kabiratun hiya Khaybar. Jadi Mbak Rinda sambil dibantu cari di kamus ya. Ini soalnya kok apa namanya? Tadi belum sempat cari. Ya, jadi lam ya beko fil Madinah tidaklah menetap di Madinah minal Yahudi dari orang-orang Yahudi ba'da jalai Bani Qainuqa Ban Nadir wa Bani Quraidah illa qaryatun kabirun ya Khaybar. Nah, dibantu cari jalai itu Mbak. Lalu eh, oke. Walati kanat wakron lidasa isi wal muamaroti famu'azumul Yahudi al-Khorijina minal Madinati ya'wuna ilaiha. Kama kana jami'ul munafiqina ala alaqatin biyahudi Khaybar. Haula illadzina qamu bidawrihim bitauhidil juhudi diddal muslimin. Jadi yang tersisa di Madinah ya dari kaum Yahudi, jala itu tadi berarti hengkang gitu ya Mbak ya kira-kira ya. Ya, setelah pengusiran ya, teacher ya. Kemarin ke pengusiran itu. Nah, jadi eh, sudah tidak ada lagi kira-kira gitu ya dari Bani Qainuqa, Nadir, Bani Quraidah. Ila Qaryatun Kabirotun ya Khaybar. Yang tersisa itu tinggal ada dari eh, hanya ada satu desa yang bernama Khaybar itu.
Walati kanat wakron lidasa isi wal muamaroti. Ini juga dibantu cari Mbak ya, wakron dasais itu wal muamaroti. Fa mu'adzumul yahudi al khorijina minal madinati ya'una ilaiha. Mu'adzumul yahudi itu kayak pembesar Yahudi Dia apa keluar teacher? dari Madinah lalu ya'una ilaiha. Ya'una ilaiha itu apa itu? Berlindung. Jadi ya'un itu artinya berlindung. Tadi yang dicari apa teacher? Apa ini Mbak wakron ini? Wakron sama dasais itu. Ini saya nggak paham ini artinya. Wakron lidasais wal Oh, mu'amaroti. tidak sais. Kama kana jami'ul munafiqina sebagaimana orang-orang munafik ala kotin ala koh itu kayak bergantung gitu bi Yahudi Khaybar pada orang Yahudi Khaybar. Haula illadzina qamu bidaurihim, mereka itu berdiri bidaurihim itu kayak menjalankan perannya bitauhidil juhudi didal muslimin. Jadi kayak menyatukan kekuatan untuk menyerang orang-orang muslim. Mbak mungkin sementara dibaca dulu. Ini saya tak diamkan Kia bentar. Oke, kita ulangi dari atas ya. Al-Fathul Mubin, kemenangan yang nyata. Lam yabqa fil madinati minal Yahudi ba'da jala'i bani Qainuqa. Tidak menetap dalam Madinah sebagian dari orang Yahudi setelah jala'i itu apa ya? Pengusiran apa? Pengusiran atau penarian ya departure. Kepergian kan. Setelah kepergian Bani Qainuqa dan Bani Nadir dan Bani Quraidah, kecuali satu desa yang besar yaitu desa Khaybar gitu ya. Iya. Barinda mau lanjut. Walati kanat wakron lil dasais wal mu'amarati fa mu'adzumul yahudil khorijina minal madinati ya'muna ilaiha. Dan ini tadi apa ini berarti? Dan konspirasi wal mu'amarat. Mu'amarat apa ya Mbak tadi ya? Apa ya, aku lupa. Kayaknya ini menjadi tempat mereka berkonspirasi gitu ya. Jadi sarang konspirasi wal mu'amarat. Konspirasi ya. Kayaknya mereka kaum Yahudi yang ada di Khaybar itu mereka jadi tempat konspirasi gitu ya. mereka berkonspirasi dan berkumpul famu'adzumul yahudil khorijina minal madinati ya'wuna ilaiha. Famu'adzumu apa ini Mbak ya? Kaum Yahudi khorijina. Mu'adzum itu kayak apa Mbak? Apa kayak pembesar gitu loh. Oh, para pembesar Yahudi gitu ya. Okay. Para pembesar Yahudi keluar dari kota Madinah ya'wuna ilaiha. Menuju ke sana gitu berarti. Mungkin dia ini berlindungnya ke Khaybar ini tadi ya. Kama kana jami'ul munafikina ala kotin biyahudi Khaybar. Ini kaum munafik ya. Juga berkumpul bersama ala kotin itu bergantung gitu Mbak. Bergantung kepada Yahudi Khaybar.
haula'il ladzina qamu bitauhidil juhudi diddal muslimin. Nah, ini apa melawan muslim? Nah, Mereka melakukan keluar peran daurun itu bisa kayak menghimpun kekuatan gitu loh. menghimpun Tauhid kekuatan. itu kan kayak menyatukan, juhud Oh ya, itu mereka kekuatan. bersatu untuk melawan muslimin gitu ya. Nah, jadi menyatukan kekuatan untuk melawan Untuk melawan muslim. muslimin. Lalu walam yakul tafkirun nabiyyi, nggak usah berpanjang, nabi itu berpikir, maksudnya nggak berpikir panjang gitu. Faqad jama'a ashabas syajarah alladzina kharaju ma'ahu ilal Hudaybiyah wa kana hadza fi bidayatil amis sabi al-hijri. Lalu Nabi itu mengumpulkan sahabat-sahabat pohon itu, maksudnya yang waktu mau berangkat, kan waktu itu terjadi perjanjian Hudaybiyah itu loh, kemarin kita akan sampai situ ya. Jadi di tahun kelima Hijriah itu Nabi apa namanya bermimpi kan, bermimpi mengunjungi Mekah gitu, apa melakukan umroh. Nah, lalu pas di tengah jalan berangkat berangkat dengan pasukannya itu, nah pas di tengah jalan apa namanya dihadang oleh kaum Quraisy, nggak boleh masuk ke Mekah gitu kan. Nah, itu juga ada peristiwa di mana Utsman diminta untuk berdiplomasi gitu ke Mekah, menyampaikan bahwa ini damai gitu, mau masuk ke Mekah ini dengan damai, tidak membawa persenjataan gitu. Nah, ternyata malah dikabarkan Utsman itu meninggal kan. Nah, akhirnya Nabi membaiat para sahabat itu kan. Berbaiat. Nah, baiatnya itu di bawah pohon ini, di bawah pohon di Hudaybiyah ini, ya kan? Nah, maka ini kemudian karena butir-butir perjanjian Hudaybiyah tadi kan suruh balik ke Madinah gitu kan, boleh ke Mekah itu tahun berikutnya. Lalu apa namanya kalau ada orang Mekah yang ke Madinah maka harus dikembalikan. Kalau orang Madinah ke Mekah nggak perlu dikembalikan kan, yang itu butir-butir perjanjiannya itu. Nah, lalu setelah Rasul sudah kembali lagi ke Madinah, ya, maka ini kemudian apa dikumpulkan lagi orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu tadi. Fakot jamaah ashabas syajarah, lalu Rasul mengumpulkan para sahabat yang di bawah pohon itu tadi, alladzina kharaju ma'ahu ilal Hudaybiyah, yang keluar bersamanya di Hudaybiyah. Wa kana hadza fi bidayatil amis sabi'. Nah, ini adalah di permulaan tahun ke-7 Hijriah. Fakana adadu, Mbak sebentar, tolong ambilkan cas di meja depan ya. Mau habis baterainya nih, Mbak. Fakana adadu. Halo, halo, Mbak. Iya, teacher. Ya, ya, ya. Sebentar ini ambil charger. Karena ada tuh. Ya, fakana waka mana tadi? Fakana adadul muslimina alfan wa khamsi mi'ati rojulin. Jadi apa namanya? Jumlah orang Islam itu 1.500 orang. Wa fitoriki ansyada Amiru binul Aqwa. Jadi ada seorang bernama Amir bin Al-Aqwa. Nah, itu dia bersenandung.
Allahumma ansyada itu bernasib gitu, bersenandung. Allahumma laula anta mahtadaina wala tusaddiqna wala shallaina fa'anzilan sakinatan alaina wathabbitil aqdama in laqaina. Ini kayaknya jadi lagu ya. Gimana tuh lagunya? Nahnul ladzina baya'u Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan wal muslimuna qad baghaw alaina fa in aradu fitnatan abaina itu kayak anzilan sakinatan alaina. Nanti kita cari ini lagu kayak lagu perjuangan gitu loh. Allahumma laula anta mahtadaina, andaikan engkau tidak memberi hidayah kepada kami, wala tusaddiquna wala shallaina, dan apa namanya tidak membenarkan kami dan kami tidak bersolawat pada Nabi, fa'anzilan sakinatan alaina, maka turunkan apa namanya sakinah atau ketenangan pada kami, wasabbitil aqdama in laqaina, dan teguhkan langkah kami ketika nanti bertemu dengan orang-orang kafir itu tadi. Fasami'ahu Rasulullah, lalu Rasulullah mendengarnya, wahuwa yunshidu hadhil kalimat, lalu Rasul bersenandung apa kata-kata ini, faqala yarhamahullah, Allah merahmatinya. Maksudnya merahmati Amir bin Al-Aqwa. Faqala rajulun minal Madinah, lalu faqala rajulun minal muslimin, lalu orang-orang muslim tadi berkata, wajabat ya Rasulullah, iya sudah sepantasnya ya Rasulullah, gitu. Wa kana sahabatu ya'lamuna, dan para sahabat itu mengetahui anna man yaqulu lahu Rasulullah, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah untuk si Amir bin Al-Aqwa tadi, yarhamukallah, Allah merahmatimu, saufa yamutu syahidan, bahwa itu dia akan mati syahid, akan meninggal syahid, akan wafat syahid fil ma'rokati, di dalam pertempuran wakot kana, sebagaimana udah banyak terjadi kira-kira gitu. Wa madot toriku ila Khaybar, lalu berlalulah perjalanan ke Khaybar itu sarian, dengan cepat. Falamma ra'al Yahudu Rasulullah, ketika orang Yahudi itu melihat Rasulullah, khafu, mereka takut, wa'adu, dan kembali ila buyutihim, pada rumah-rumah mereka, wa husunihim, dan husun itu ya kayak ruang tahanan gitu, wa husunihim, dan ruang tahanan mereka. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, khoribat Khaybar, Allahu Akbar, khoribat Khaybar. Khoroba itu kabur ya Mbak, kayaknya. Coba Mbak Rinda dibantu cari yang khoriba itu. Kalau nggak salah khoroba itu artinya kabur. Inna idza nazalna bisa hati qaumin fasa aswabahul mundarin. Ini Quran atau bukan ya? Inna idza nazalna bisa hati qaumin fasa aswabahul mundarin. Apa itu Mbak? Broken. Khoroba itu Mbak Rinda nggak punya ma'ani yang Arab ya? Apa Arab-Arab atau Arab Indonesia? Ah, ini saya pakai laptop teacher, bukan pakai handphone. Oh, iya tuh Salah HP. ya, bukan Khorifa Khaybar ya, kebalik. Ya khoroba, jadi akar katanya khoroba. Fakana tadhiya bisyaratan nasril ula. Ini adalah apa namanya, pertolongan pertama. Walam takun Khaybaru madinatan to become.
Imperf itu apa sih, Mbak? Oh, itu tadi ada broken, destroy. Roba itu runtuh, rubuh. Gimana, Mbak, ngertiinnya? Oh, tadi yang koroba kalau di Al-Ma'ani itu rubuh atau runtuh, dirusak. Oh, Ya. koroba runtuh ya. Benar. Hmm. Oh, mungkin karena itu tadi ya, dia pada apa namanya, kembali ke rumah mereka tadi. Maka kata Rasulullah, oh, Khaybar runtuh, Khaybar runtuh. Inna idza nazalna, ketika kami turun bisa hati qaumin fasa'a sobahul mundarin. Ini saya agak kurang paham sih itunya, konteksnya. Walam takun Khaybaru madinatan yashulu dukhuluha. Dan tidaklah Khaybar itu menjadi kota yang mudah untuk dimasuki. Li'annaha kanat madinatan haswinatan. Karena itu adalah kota yang dikepung. Coba dipastikan cari haswinah itu, Mbak. Faqadi'ta dal yahudu, haswana itu kalau nggak salah artinya mengepung. Jadi kayak yang terkepung gitu. Faqadi'ta dal yahudu an yuqimul husuna wal mawani'a. I'tada itu nggak salah artinya sih. Kerjanya berbenteng berarti, Cer. Oh ya, Karena benteng itu tadi maksudnya. berbenteng. Benteng. Jadi karena dia bilang apa Iya, membangun hisnun itu membangun benteng. benteng. Heeh. Ha. Coba Mbak Dini gimana? Balam. Ah, walam takun Ha. Khaybar madinatan dukhuluha. Eh, di annaha kanat yang mana sih tadi? Betul kan? Ya, iya betul. Jadi Khaybar itu kan menjadi kota atau wilayah yang nggak mudah untuk dimasuki Iya, gitu kan? iya, jadi makanya setelah Khaybar runtuh itu kayak kabar gembira gitu kayaknya. Karena Khaybar itu sulit, gitu bukan sih? Karena karena kalau yang tadi berbenteng kayaknya karena kotanya tuh berbenteng, jadi Heeh. susah untuk dihancurkan. Masuki. Jadi kalau dia hancur berarti itu kayak apa namanya kabar gembira gitu kali. Kayak Kayak kemenangan dulu kan apa? bentengnya tuh ya. Berarti kayak apa istilahnya itu sesuatu yang di luar Prediksi prediksi atau manusia gitu. Bentar ini mungkin takut portionnya nggak kita mau. adalah ya tujuan mungkin senang wal mau Fakodi i'tadal Yahudu. I'tada itu kalau kalau kembali ke i'tadal Yahudu an yuqimul husuna wal mawani'a. Jadi orang-orang Yahudi itu mendirikan benteng-benteng dan mawani itu kan kalau dari kata mani itu penghalang gitu loh, Mbak. ya biar kalau kata Google gitu sih jadi karena orang Yahudi itu kan dia terbiasa membangun benteng dan itu barrier ya tadi barrier. Ya, mawani itu kalau dikembalikan ke akar katanya itu mani itu kan artinya penghalang. Berarti ya ada benteng dan penghalang gitu ya. Fa'ato Rasulullah ar-royata, lalu Rasulullah memberi bendera li Ali bin Abi Thalib pada Ali bin Abi Thalib ba'da antafala fi ainaihi. Tafala Mbak Rin. Wa kana fihima Ramadun. Fasyafahullahi ta'ala wa wassa Rasulullahi aliyan faqala ya Aliyu idza wasolta ila hunaka fad'uhum ilal islami awalan
Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Itu tadi apa tidak? Falaan gimana Mbak? Itu tadi carinya tafala. Tafala. Humrin na'am itu ibil hamro. Apa itu unta merah. Wa kanatu adu sarwah kabiro. Kafala ini berarti apa ini ya, buat Jarod? Apa tuh Mbak tafala di situ artinya? Dan kafalanya ini berarti fiil ya? Ya, mengeluarkan. Tafala itu fi'il. Ba'da Mengeluarkan. antafala fi ainahim. Kan si matanya Ali itu kenapa gitu loh. Ini teacher, Bahkan kalau nggak salah matanya kemasukan debu gitu ya. kalau Ramadan itu bisa berarti debu sih. Apa ya kemasukan debu. Ramadan ini loh, Romadi itu artinya. Mungkin Coba Ramadan ini rada diludahi supaya ini teacher apa? Kalau kemasukan debu itu loh. Jadi kan di gitu tiup-tiupnya. oh maksudnya Rasulullah yang meludahi. Ya, Adik. Tafala ini fi'il madhi ya, domirnya huwa ini. Jadi taknya itu bukan tak menunjukkan mudhari, tapi tak fa'fi'il. Nah, jadi Rasulullah memberi benderanya itu ya kepada Ali bin Abi Thalib setelah meludahi kedua matanya yang awalnya ada debu. Fasyafahullahu ta'ala. Ini bukan safahuwahi ya. Yang betul syafahuwahu. Karena Allahnya sebagai fa'il. Ta'ala. Wa wasso Rasulullahi aliyan. Lalu Rasulullah berwasiat kepada Ali. Faqala. Ya Ali, wahai Ali. Idza wasol ta'ilahunaka. Kalau kamu sampai di sana. Fad'uhum ilal islami awalan. Maka serulah mereka kepada Islam dulu. Ajak untuk masuk Islam gitu. Wa akhbirhum dan kabarkan pada mereka bima yajibu alaihim apa yang menjadi kewajiban mereka min haqqillah dari hak Allah. Maksudnya lakukan kewajiban dulu. Fala an yahdillahu bika, maka Allah akan memberi hidayah kepadamu rojulan atau memberi hadiah kepadamu gitulah. Rojulan wahidan, satu orang lelaki, khairun laka, yang lebih baik darimu, min humrin na'am. Dari humrin na'am ini diartikan ini di footnote-nya ini al-ibilil hamro. Ibilun itu kan unta, hamro itu merah. Mungkin ini kayak apa namanya, kayak bahasa ibarat gitu loh, bahasa peribahasa. Jadi kalau kita itu kalau misalnya kayak ketiban sampur gitu atau ketiban pulung gitu kan kalau orang Jawa itu. Maksudnya itu dapat rezeki nomplok gitu loh di sini. Yang dimaksud dengan coba ke atas lagi Mbak. Yang dimaksud dengan humrin na'am itu tadi, humrin na'am. Humrin na'am itu artinya adalah unta merah. Nah, unta merah itu maknanya adalah sarwah kabiroh. Sarwah kabiroh itu kekayaan yang banyak gitu. Nah, jadi itu bahasa-bahasa ibarat. Wahadihi hiya hadaratul Islam. Ini adalah peradaban Islam. Allati tuharidu ala takrimil insan. Yang menekankan pemuliaan manusia. Bisa dicari untuk memastikan itu Mbak harrobo itu. Harrobo. Fala ta'rifu harbal ibadah. Nah, ini ibadahnya pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Ibadah. Wa qatlil abriya. Bal hiya hadaratun tabni wala tahdimu. Jadi peradaban Islam itu adalah peradaban yang membangun, tidak merusak. Wa ta'rifu lil insani qimatahu dan mengetahui manusia dengan nilainya.
fatanha anis shaghiri fala yuqtal. Jadi menahan pada orang-orang kecil itu tidak dibunuh, anak-anak tidak dibunuh. Harrodo, apa tadi Mbak? Harrodo artinya Provokasi itu. memprovokasi. Terprovokasi berarti ya. Tuh hari itu. Oke, wahadihi hadaratul Islam. Ini adalah peradaban Islam alati tuharidu. Tuharidu itu mungkin kayak mengunggulkan gitu mungkin Mbak ya. Tadi apa sih nggak kayak encourage gitu ya artinya. Iya, kalau konteksnya gini kayaknya encourage ya. Jadi dia mau To encourage provoke kemuliaan. somebody. Ya. Tapi kalau kayak provoke itu kan kayak negatif ya. Tapi ini mengkampanyekan kira-kira gitulah mungkin artinya ya. Menimbulkan sesuatu insight. Bisa kayak mengajak, menghimbau, ini gitu. Menganjurkan. Ala takrimil insan. Untuk memuliakan manusia. Fala ta'rifu harbal ibadah. Sekarang ibadah Mbak Rin, ibadah tapi pakai hamzah, bukan pakai ain. Cari lagi di situ. Terus setelah cari ibadah, cari abriya. Waqatlil abriya. Abriya. Ya, pas carinya. Ketemu Mbak Rin. Abria orang yang berdosa ya, teacher. Oh, abriya orang berusaha. Bentar Mbak. Ini apa namanya? Mouse-nya ini loh nggak mau ngepas. Ibadah jamaiyah. Eksterminasi. Ibadah pemusnahan, teacher. Ibadah itu pemusnahan ya. Qatlal arbia membunuh orang yang tidak berdosa, gitu ya. Oh, oke Mbak. Ini. Mouse ini nggak bisa jalan, jadi nggak bisa ke. Oke. Ya, jadi itu tadi ya, peradaban Islam itu menganjurkan untuk memuliakan manusia, tidak mengenal. Itu tadi apa Mbak? Memerangi ibadah. Ibadah tadi artinya? Pemusnahan, gitu. Genosida. Oh, ibadah genosida. Oh, iya. Waqatlil abriya. Maksudnya itu orang yang tidak berdosa itu tidak dianjurkan untuk dibunuh gitu kan berarti ya? Ya, teacher. Ya jadi gitu pengertiannya. Wahadihi hiya hadaratul Islam allati tuharridu ala takrimil insan. Peradaban Islam itu menganjurkan untuk memuliakan manusia. Fala ta'rifu harbal ibadah. Tidak mengenal, ta'rifu itu di sini artinya sih mengenal ya. Peperangan genosid itu tadi. Waqatlil abriya, lalu membunuh orang yang tidak berdosa. Itu tidak dikenal dalam Islam itu maksudnya. Bal hiya hadaratun tabni wala tahdim. Tapi peradaban Islam itu adalah peradaban yang membangun tidak merusak. Wa ta'rifu lil insani qimatahu, dan mengakui manusia itu pada nilainya. Qimah itu artinya nilai sih. Apa sih kok nilai? Kehormatannya kira-kira gitulah ya. Fatanha anis shaghiri, maka melarang untuk membunuh anak kecil. Wa anis syaihi fala yuzbahu. Nah, pada orang tua itu enggak dibunuh. Wa hadza huwa Rasulullah, ini adalah Rasulullah yusi junudahu, berwasiat kepada
tentara-tentaranya fi kulli harbin. Jadi di setiap peperangan itu Rasulullah berwasiat kepada para prajuritnya, ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Man kafara billah la taghdiru wa la tughayyiru wa la taqtulu walidan, jangan membunuh walid. Walid itu berarti anak yang dilahirkan ya. Wala imro'ah, tidak juga perempuan. Wala syaikhon kabiron, jangan juga membunuh orang tua renta. Wala mun'azilan bisawma'atin. Mun'azilan bisawma'atin. Ini bisa dicari, Mbak. Ayrohiban. Wala taqta'u syajaratan. Jangan menebang pohon. Wala tahdimu binaan. Jangan menghancurkan gedung. Nah, jadi inilah pemuliaannya ajaran Islam. Jadi etika berperangnya itu juga itu tadi jangan membunuh anak-anak, perempuan, tua renta, gitu ya. Terus jangan menebang pohon dan jangan menghancurkan bangunan. Soma. Monasteri apa? Soma itu apa, Mbak? Tempat itu Biara. apa? Monasteri ya, biara. Oke, ini kayaknya udah cukup populer kan ya kalau tentang etika perang dalam Islam itu. Laqad sadal Islamu bihadhil mabadi wa ghairiha. Islam mendorong. Jadi sada itu kan kayak guide gitu ya. Pada prinsip-prinsip ini, mabadi itu prinsip. Fakanal jami'u ya'rifuna lil islami quwwatahu wa samahatahu. Samahah itu artinya toleran. Jadi semuanya mengetahui bahwa Islam itu punya kekuatan gitu dan toleransinya tinggi. Wa qad fatahallahu Khaybara 'alal muslimina bisilahir ru'bi wa huwa silahun nasarallahu bihi Rasulullah. Faqad qala alaihi salam nusirtu birru'bi masirata syahrin. Jadi Allah menaklukkan Khaybar itu atas orang-orang muslim bisilahir ru'bi. Silah itu kan artinya senjata ya. Ru'bun itu ketakutannya. Wahwa silahun, dan itu adalah senjata nasarallahu bihi Rasulullah. Senjata yang Allah menolongnya pada Rasulnya. Faqad qala alaihi salatu. Faqad qala alaihi salam. Jadi Nabi bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong birru'bi dengan kekuatan yang masiroh itu berjalan selama sebulan. Mungkin maksudnya itu kan ini saya kok agak kurang paham konteksnya ini. Bahwa silahun nasarallahu bihi Rasulullah. Kita skip dulu kalau ini, atau misalnya siapa yang bisa menjelaskan, mungkin pernah baca di mana gitu. Meneror kayaknya. Meneror, Mbak? jadi meneror, jadi dia dengan dipersenjatai dengan teror, maksudnya jadi menyerangnya tuh dengan secara meneror. Yang neror? Nah itu saya bingung. Waqad fatahallahu Khaybar 'alal muslimina. Apa ke teror gitu maksudnya? Ke teror sendiri atau nanti sambil mungkin coba kita cari kalau ada di cerita apa
di sirah Nabi itu perjalanan tentang Khaybar ini. Atau ada info Mbak Din? Enggak, belum tahu sih. Masirah. Allah Khaybar. Allah memenangkan. Fatah Haji itu maksud di sini Allah memenangkan Iya. Khaybar atas kaum muslimin. Al muslimin jadi atas kaum muslimin maksudnya. Ya, maksudnya kemenangan. Fatah Khaybar itu maksudnya menaklukkan Khaybar gitu loh Mbak berarti. Alal muslimin atas orang-orang muslim kan Ustaz. Orang muslim itu menaklukkan Khaybar itu kan dengan pertolongan Allah gitu loh. Ya. Nah, Istilahnya. pertolongannya itu mungkin tidak dengan senjata fisik yang nampak gitu loh, tapi senjatanya itu ar-ru'bu itu. Mungkin kayaknya karena apa? Biasanya kan ada parade militer, maksudnya dengan mereka berjalan itu membuat musuhnya udah ketakutan duluan mungkin teacher. Oh, ya kan dari 1.500 orang yang mau ke Makkah tadi kan, itu membuat ketakutan Khaybar. Wahwa silahun nasarallahu bihi Rasulullah faqad nusirtu biru'bi masirata syahrin. Nah, ini ya saya belum bisa memahami ini. Nusirtu biru'bi, aku ditolong dengan masirata syahrin. Nah, skip dulu yang itu, Mbak. Jadi kan tadi setelah mendengar mereka apa parade kaum muslimin itu tentaranya muslimin, mereka meninggalkan pos-pos jaganya terus langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Ya. Jadi gampang dikalahkan gitu kan, jadi gampang dikuasai bentengnya. Nah, terus maksudnya ungkapan Nabi ini loh yang di bold ini loh. Masirata syahrin itu perjalanan sebulan apa gimana? Jadi terbantu oleh ini horor dari paradenya tentaranya. Bulan ya, 1 bulan. Itu yang saya kurang paham itu masirata syahrin itu kan kalau diartikan apa adanya itu kan perjalanan sebulan gitu. Maksudnya Mungkin karena apakah mereka karena dari dari perjalanan sebelumnya kan mereka berarti berparade selama 1 bulan juga. nah Mungkin ya itu sudah bikin ada mereka kaum muslimin punya tentara yang berparade 1 bulan itu sudah mungkin udah luar biasa buat mereka mungkin. Nah, mungkin gitu. Yang ini saya nusir tuh birubi itu tadi ya. Nanti coba saya sambil cari itunya. Mungkin ada yang lebih mudah dipahami bahasanya ini. Pakana a'da'ul muslimina, maka musuh-musuh Islam idza sami'u bi Rasulillahi wa jaisihi, ketika mendengar Rasulullah dan tentaranya, asobahumur ru'ub. Nah, jadi mereka itu udah tertimpa ketakutan gitu, udah ngerasa takut. Fataroku amakinahum wa diyarohum. Lalu mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan rumah-rumah mereka. Wa hazamahumullahu ta'ala birru'bi. Jadi Allah mengalahkan mereka itu dengan ketakutan itu tadi. Wa hadatsat mu'jizatun ukhra, lalu terjadi mukjizat yang lain fi Khaybar, di Khaybar. Falaqad wada'ati imra'atun yahudiyah ismuha Zainab bintul Harith asumma pisyatin. Dia itu jadi ada seorang perempuan Yahudi namanya Zainab binti Harith. Dia meletakkan racun pisyatin di syatun itu kan masakan kambing gitu ya. Qad a'addatha li Rasulillah, yang dia hidangkan untuk Rasulullah. Ya'kuluha, yang akan dimakan oleh Nabi, wa ma'ahu sahibuhu al-jalil Bishr ibnul Barra bin Ma'rur, yang akan dimakan oleh Nabi itu tadi masakan syatun itu tadi.
Rasul mau makannya bersama dengan temannya, teman dekatnya yang namanya Bishr bin Barok bin Ma'rur. Wa wada'atil mar'atu asumma fi dhira'. Dhira' itu lengan kan ya? Dia meletakkan racun itu di lengan aksaro min ayyi makanin akhor. Lebih banyak dari di tempat-tempat yang lain. Li ilmiha bihubbi rasulillahi iyahi. Karena pengetahuannya dengan mencintai Rasulullah saja. Fa'akala Bishr bin Barok, lalu si Bishr bin Barok itu tadi makan. Amma Rasulullah SAW faqala, lalu Rasulullah bersabda, inna hadhihi syata, sesungguhnya masakan daging ini, tukhbiruni, memberitahuku annaha masmumah, bahwa dia itu kena racun, diracuni gitu. Coba ke bawah, Mbak. Waji'a bil mar'ati fa'tarafat. Lalu didatangkan kepada perempuan itu tadi, lalu dia mengakui, ya tarafat, ngaku. Waqalat, lalu dia berkata, innama wada'tu summa. Aku yang meletakkan racun. Waqultu. Dan aku berkata, inkana nabiyan, kalau dia memang nabi, fasaya'lamu minallah, maka dia akan mengetahui dari Allah. Wa inkana dzalika istarohna minhu. Kalau dia tidak nabi, maka ya kami menyerahkan itu padanya. Wahadihi aidon min mu'jizatihi. Nah, inilah termasuk dari mukjizatnya. Walaqad, jadi enggak apa Rasul itu enggak ada yang memberitahu bahwa makanan itu ada racunnya. Walaqad kana fathu Khaybar, dan bahwa penaklukan Khaybar itu nikmatan kubra alal muslimin. Nikmat yang besar bagi orang-orang muslim. Faqad igtanau ba'daha hatta qala sahabatu. Mbak Rinda bisa cari igtana. Igtana itu dari ghona sih. Kalau ghonia itu ghona itu bisa bernyanyi atau kaya. Coba dicari hamzah ghain ta nun ya, Mbak. Faqad igtana ba'daha. Karena kalau ghonion itu kan artinya kaya ya. Jadi kalau igtana itu Menjadi kaya terkaya. kapan? Iya, Menjadi kaya kapan? menjadi kaya. Nah, makanya ini masyabi'na. Nah, to be rich kan. Jadi menjadi kaya setelah ini. Masyabi'na hatta fatana khur. Syabi'ah itu kan kenyang. Maksudnya itu setelah menaklukkan Khaybar itu jadi bisa foya-foya, kira-kira gitulah. Kami itu nggak kenyang sampai kami menaklukkan Khaybar gitu. Wa atatis syajaratu thimaroha. Nah, contoh dari gimana mereka tadi jadi bisa foya-foya, kenyang itu tadi. Pohon itu mendatangkan buahnya. Haitsu raddal muhajiruna lil ansor. Yang mana para muhajirin itu menolak orang-orang ansor. Ma manahuhu iyahum irfanan bil jamili. Walakinnal ansoro ma qabilu wa ma akhrajuhum min diyarihim. Manaha Mbak Rin. Wa atati syajaratu thimaroha haitsu rodal muhajiruna lil ansor. Roda itu kan menolak ya.
manahuhu. Manaha itu kayak menerima lapang dada gitu. Pada mereka irfanan bil jamili. Walakinal ansoro ma qabilu. Wa ma akhrajuhum min diyarihim. Oh, wording. Wa atatis syajaratu thimaroha haitsu raddal muhajiruna lil ansori ma manahuhu iyahum. Sampai ke orang-orang muhajirin menolak ansor ya, tidak menghadiahkan pada mereka. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya apa kayak disedekahi gitu teacher ya. Terus yang ini mungkin mereka ya, Oh, jadi orang-orang muhajirin itu karena udah kenyang, terus akhirnya dia menolak lagi pemberian orang ansor gitu. atau iya kayaknya gitu ya. Terus orang-orang ansor itu jadi tidak lagi memberi pada mereka. Oh, irfanan bil jamil. Walakinnal ansoro maqabilu. Wa ma akhrajuhum min diyarihim. Ya mungkin karena terus sudah pada kenyang itu, sudah istilahnya itu sudah mapan lah ya, akhirnya kehidupannya itu. Maka rodal muhajirun alil ansor. Mamanahuhu iyahum. Oke, terus ke Tapi yang bawah. terakhir tuh maksudnya apa, Cer? Yang walakin Gimana Mbak Rin? walakinal ansoro ma qabilu. Tapi maksudnya orang ansornya tidak menerima, nggak terima Tidak gitu menerima. ya. Bahwa si para muhajirin ini menolak pemberian mereka. Wa ma akhrajuhum min diyarihim. Dan apa sih? Atau gimana sih? Maksudnya apa cerita yang walakinal ansoro ma qabilu. Nah ini yang irfanan bil jamil ini saya nggak bisa memahami ini konteksnya irfanan bil jamil ini. Irfanan Bijamil itu bukannya Mbak Dini suaranya nggak seberapa dengar dari sini. oh iya kah? Bentar. Agak ini Kayak agak break mendem gitu. ya. Oke, gimana tadi Mbak? Ya maksudnya kan yang itu yang wa'atati syajaratu simaroha haitsu radda al muhajiruna lil ansori di apa sih jadi kaum muhajirinnya sampai menolak gitu ya, menolak pemberiannya orang ansor gitu. Nah, kira-kira gitu, karena dia udah apa Udah saking namanya? Udah terpenuhinya gitu, kekenyangan saking gitu loh. irfanan jamilun. Walakinnal ansoro ma qabilu. Kalau ini apa artinya, Cer? Artinya aja walakinnal ansoro ma qabilu. Iya, tapi orang-orang Ansor itu enggak mau menerima. Wa ma Aslinya kan artinya gitu. akhrajuhum min Balik berarti diyarihim. ya. Jadi Dan kaum tidak mengusir mereka dari kampung halaman mereka. jadi kayaknya kaum muhajir itu ini pohonnya kenapa ini teacher? Panen gitu ya? Kalau artinya itu gitu, jadi pohon itu memberikan banyak buahnya. Jadi kayaknya panen terus yang panen itu sebenarnya kaum muhajirun sehingga mereka apa mungkin berlebih gitu terus ngasih hadiah ke kaum ansor. Mungkin bayar Tapi di sini tempat sewa yang menolak tempat itu yang muhajir, Mbak. Kalau lihat konteksnya. Maksudnya kalau lihat teksnya, failnya itu kan muhajir. Ya, Jadi yang saya menolak itu muhajir. mana? Yang mana muhajir itu menolak dari ansor apa yang diberikan kepada mereka. Berarti kan orang ansor itu memberi buah-buah yang berbuah itu tadi, lalu sama muhajir itu ditolak, gitu loh. Tapi terus di sini walakinal ansor maqabilu. Tapi orang ansor itu tidak menerima.
Maksudnya apa tetap dikasihkan gitu ya? Wa ma akhrajuhum min Oh, di- oh, nggak tahu konteksnya ini. Gaya bahasanya kayaknya kita nggak ngerti. Maksudnya kalau saya kayaknya nggak ngerti gaya bahasanya. Jadi pada yang mana dia artinya Iya, positif, mana tapi artinya ya dia negatif, jadi bingung. Kayaknya makin ke sini-sini kok. intinya mungkin kayak Tapi memang kebiasaan orang Arab ini teacher. Maksudnya mereka membaca itu harus tahu konteksnya dulu kayaknya, Mbak. Kalau yang kemarin-kemarin itu karena tahu konteks, jadi bisa nerjemahin. mungkin kayak kebiasaan Kalau orang Arab teacher. Jadi mereka itu suka saling memberi, saling pokoknya siapa yang gede-gedean hadiah gitu. Jadi ini mau kasih nggak usah gitu kan. Terus nanti udah ini pokoknya terima aja nggak nerima. Terus pengen saling udah kamu diem aja di situ ini aku kasih gitu. Biasanya orang-orang sini kan kayak gitu. Jadi kayak Oh, saling ngasih gede-gedean gitu. Terus pokoknya udah kamu ya. nggak usah ngapa-ngapain ini aja langsung dinikmati gitu kayak gitu mungkin hubungannya. Mungkin berarti ini konteksnya saling berbaik-baikan kan, maksudnya jadi kayak Ya. bukan ansornya marah ke Muhajir karena tidak menerima pemberian, bukan gitu kan berarti. Dan kayaknya soalnya kan tadi kaum muhajirinnya juga udah jadi kaya, kaum ansornya juga kaya gitu, jadi saling Oh, meminta pemberian kayaknya apa mungkin. iya, mau setelah dibaik-baikin. penaklukan Khaybar itu kan mereka jadi kaya itu tadi. Terus wa'atati syajaratu thimaroha haitsu raddal muhajiruna lil ansori mamanahuhu iyahum. Jadi apa namanya? Pohon itu memberikan buahnya yang mana pohon itu oleh kaum muhajirin itu ditolak ketika orang Ansor itu memberi kepada mereka gitu loh. Kan berarti gitu toh kalau diartikan itu. Haitsu rodal muhajiruna lil ansori mamanahuhu iyahum. Yang mana orang-orang muhajirin itu menolak kaum Ansor atas apa yang manahu tadi kan reward tadi kan, apa yang Ya, diberikan kepada mereka. Terus irfanan bil jamil tadi artinya sebagai tanda kasih sayang gitu ya Mbak kira-kira ya. ya, grateful for the ini gitu Apa tadi kayaknya. bahasa Inggrisnya tadi? Irfanan bil jamil tadi. Gratitude, jadi rasa terima kasih gitu. Nah, walakinnal ansara ma qabilu wa ma akhrajuhum min diyarihim. Ya nanti sambil kita cari lah itu konteks ininya itu. Lalu wama asyada sururon Nabi. Betapa bahagianya Nabi. Bisohabatihil ladzina robbahum ala ainihi biman hajillahi wa kitabihi. Betapa bahagianya Rasulullah pada sahabat-sahabatnya yang robbahum. Maksudnya beliau itu mendidiknya eh, dengan tangannya sendiri. Kalau di sini kan diartikan dengan matanya sendiri. Tapi maksudnya tuh Rasulullah itu sendiri yang mendidik mereka gitu. Dengan effortnya sendiri kira-kira gitu. Biman hajilah dengan manhaj Allah. Manhaj itu kan bisa diartikan metode atau cara gitu ya. Wa kitabihi dan kitabnya. Saya mungkin ketika Rasul itu menyaksikan begitu apa namanya baiknya sikap orang-orang muhajirin dan ansor itu tadi loh saling memberi, saling ini, saling berbaik-baik hati tadilah gitu. Ya kira-kira gitu. Nanti kita baca lagi. Nemu di buku tentang ini belum lulus sih membaca sirah Nabi ini. Ya. Oke sampai sini dulu Mbak. Ada kekurangan mohon maaf kalau nanti ada info-info untuk melengkapi ya bisa di chat ditambahkan. Mungkin bisa pekan depan kita saling nambahkan informasi. Baik, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cher. Terima kasih Mbak Dini, Mbak Rinda. Udah.